Ini kita bakalan membahas tentang peluang ya, teman-teman. Tentang peluang. Nah, ini langsung aja kakak slideshow supaya lebih jelas ya penampakannya di teman-teman nih. Oke, nanti kita bakalan bahas peluang ya. Seperti biasa akan ada materi, sedikit materi, kemudian juga contoh soalnya. Nah, ini sebelum kita masuk ke contoh soal ya, dan materi yang lebih jauh, kita di sini mengenal dulu nih, apa sih itu yang disebut dengan peluang gitu ya. Teman-teman di sini juga bisa nih sambil merecall lagi ingatannya. Karena untuk materi peluang itu kan sebetulnya udah pernah teman-teman dapat ya seharusnya di tingkat SMP atau SMA gitu. Tapi kita kita recall lagi sedikit supaya teman-teman juga makin ingat. Oke. Nah, di sini pertama kita akan membahas tentang definisinya dulu. Kira-kira apa sih itu peluang ya? Apa sih itu peluang? Nah, peluang itu adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Jadi kemungkinan terjadinya suatu kejadian itu dinamakan dengan peluang. Ya. Jadi misalkan contohnya peluang hari ini hujan, kemudian peluang hari ini mendung misalkan, atau peluang hari ini cuacanya terik gitu. Atau mungkin peluang teman-teman lulus UTBK gitu ya. Dan berbagai macam kejadian lainnya gitu. Nah, itu bisa dinyatakan dengan bilangan atau angka ya. Nah, nanti kita namakan sebagai peluang. Oke. Nah, di sini untuk rumus umum dari peluang itu dinyatakan dengan PA sama dengan NA per NS. Nah, PA-nya itu peluang kejadian A, kemudian NA itu banyaknya kejadian A, ya, nanti biasanya dinyatakan dengan bilangan juga. Kemudian NS-nya itu banyaknya ruang sampel gitu. Nah, sini kakak kan menggunakan ini ya, menggunakan huruf A. Nah, apakah harus A, Kak? Nah, jawabannya tidak harus ya. Di sini teman-teman boleh mengganti nih. Misalkan PB atau PQ, PC. Nah, itu boleh banget ya. Jadi kejadiannya itu teman-teman boleh misalkan dengan variabel apapun. Ya, misalkan PX, PQ, PR. Nah, itu boleh banget ya. Nah, di sini kakak pakai A ya, kejadian A gitu. Nah, nanti misalkan kejadiannya itu lebih dari satu ya, misalkan ada dua, nanti teman-teman bisa pakai dua variabel. Misalkan ada PA, ada PB gitu ya. Itu boleh banget ya. Jadi variabelnya itu terserah ya, menyesuaikan dengan soal atau menyesuaikan dengan kebutuhan teman-teman gitu. Nah, kemudian NS, ini kenapa Kak dia pakainya variabel S? Nah, S-nya ini dia menyatakan semestanya ya teman-teman. Nah, teman-teman kalau misalkan udah pernah belajar tentang himpunan, himpunan itu kan dia ada yang namanya semesta, ya. Semesta itu dia intinya keseluruhan, keseluruhan dari sebuah kejadian. Nah, kalau NS ini dia namanya banyaknya ruang sampel, ya banyaknya ruang sampel. Jadi misalkan nih, contohnya di dalam suatu kelas, ya, di dalam suatu kelas itu ada misalkan 30 siswa ya, 30 siswa. Nah, ada 30 siswa. Kemudian yang 15 orang siswa, nah ini dia lulus ujian ya, 15-nya lulus ujian, yang 15-nya ternyata nggak lulus gitu. Nah, nanti kita bisa nyari tuh peluang ya. Misalkan tentukan peluang siswa di kelas X lulus ujian. Nah, itu nanti kita bisa cari. NA dibanding dengan NS atau NA per NS. Nah, 30-nya ini itu adalah NS-nya. Tuh banyaknya ruang sampel. Tuh. Ini harusnya banyaknya titik sampel ya, teman-teman. Ruang sampel ini keseluruhannya ini. Ya, 30 orang siswa gitu. Jadi semestanya itu ada berapa sih? Oh, ada 30 siswa di dalam kelas itu gitu. Oke. Nah, di sini peluang A itu dia akan terletak di antara bilangan 0 sampai 1 ya. Gitu. Jadi dia nanti
bisa 0, 0,2, 0,5, 0, sekian sampai yang paling maksimum itu 1 gitu. Nah, kalau dia peluangnya 0, berarti eh, kejadian itu tidak akan terjadi gitu ya, tidak akan terjadi. Terus misalkan peluangnya itu nilainya 1, itu dia sudah pasti terjadi gitu. Oke, itu. Jadi antara 0 sampai 1. Jadi misalkan nih teman-teman apa namanya menghitung soal ya. Ada suatu soal terus teman-teman ngitung. Oh, ternyata dia peluangnya lebih dari 1, Kak. Misalkan teman-teman nemu nih 2,5 atau misalkan 5, sekian ya. Nah, itu kan dia sudah ini ya keluar dari aturan. Dimana kalau peluang itu kan harusnya nilainya antara 0 sampai 1. Nah, kalau dia lebih dari 1 ya atau kurang dari 0 nilainya, nah itu dia tidak apa namanya tidak masuk ke dalam peluang ya. Tuh, jadi teman-teman harus mengecek lagi kira-kira jawabannya udah benar atau belum nih, atau kira-kira ada yang salah nggak dengan perhitungan teman-teman gitu. Nah, itu sekilas tentang peluang. Intinya itu kemungkinan terjadinya suatu kejadian gitu. Nah, kalau di sini peluang komplement. Nah, apa sih Kak itu peluang komplement? Nah, komplement itu kan dia kebalikan ya, teman-teman. Jadi peluang komplement itu peluang dari kejadian yang bukan kejadian awal. Nah, jadi misalkan kejadian awalnya ini adalah cuaca terik gitu ya, cuaca terik, cuaca terik. Nah, itu kan misalkan kita apa namanya simbolkan dengan PA ya, peluang A cuaca hari ini terik gitu. Kita nanti kan mencari harusnya kan mencari peluang hari ini terik itu berapa sih gitu kan. Nah, ternyata kalau misalkan ditanyakan komplemennya atau kebalikannya, berarti kan PA komplement ya. Nah, PA komplement itu kebalikan dari cuaca terik. Jadi misalkan diketahui peluang teriknya tuh berapa. Kemudian kita akan mencari peluang cuaca hari ini tidak terik gitu. Atau misalkan peluang cuaca hari ini tuh mendung gitu ya. Nah, itu nanti bisa dicari tuh dengan rumus. Nah, PA komplement itu sama dengan 1 min PA. Nah, jadi misalkan diketahui peluang hari ini terik, peluang hari ini terik diketahui 0,2 ya, 0,2. Nah, nah berarti kalau kita mau mencari peluang hari ini tidak terik, nah ini kan berarti kebalikan ya. Komplement itu kan kebalikan. Berarti kita bisa mencarinya dengan 1 dikurangin 0,2. Tahu 1 dikurangin PA. Oke? 1 min 0,2 adalah 0,8. Nah, ini komplemennya atau kebalikannya. Oke? Itu namanya peluang komplement. Intinya itu kebalikan dari peluang kejadian awalnya gitu. Oke. Nah, contoh lain misalkan nih, kita mencari peluang siswa-siswi kelas X yang lulus UTBK gitu, yang lolos ke perguruan tinggi impiannya. Nah, terus ternyata yang diketahui adalah peluang tidak lolosnya. Nah, itu kan nanti peluang lolosnya itu bisa dicari dengan 1 dikurangin peluang tidak lolos. Gitu ya. Jadi, kalau mencari kebalikannya itu 1 dikurangin kejadian awalnya. Gitu. Baru slide 1 teman-teman ya. Baru mulai kita. Oke, nah itu tentang peluang dan juga peluang komplement ya. Ini masih lumayan simpel. Nah, kita lanjut next nih ke selanjutnya. Slide selanjutnya itu di sini tentang peluang kejadian majemuk. Nah, ini kan dia judulnya majemuk ya. Kejadian majemuk. Nah, karena majemuk itu kan berarti lebih dari 1.
Nah, berarti di sini kita akan membahas peluang ya, di mana kejadiannya itu lebih dari satu kejadian gitu. Nah, kalau peluang yang biasa itu kan tadi ya, misalnya satu kejadian, peluang hari ini cuacanya cerah atau terik. Kemudian peluang kelulusan siswa di kelas X. Nah, itu kan kejadiannya tunggal. Nah, kalau kejadiannya majemuk, itu nanti kejadiannya lebih dari satu, makanya dinamakan majemuk. Oke, majemuk. Nah, ini ada 4 jenis ya. Kalau kejadian majemuk itu akan ada 4 jenis. Nah, kita akan bahas satu per satu. Yang pertama, sini. Yang pertama ada kejadian saling lepas. Nah, kejadian saling lepas, nah namanya kan saling lepas ya. Berarti dua kejadian itu tidak dapat terjadi secara bersamaan. Oke? Nah, jadi ada dua kejadian yang tidak dapat terjadi secara bersamaan. Contohnya apa? Contohnya misalkan muncul angka genap atau ganjil pada pelemparan sebuah dadu gitu. Teman-teman kalau membayangkan sebuah dadu itu kan dia ada 6 sisi ya. Ada yang genap, ada yang ganjil juga gitu. Nah, kalau misalkan kita lempar, itu kan sisi yang menghadap ke atas itu kan hanya satu sisi. Dia bisa aja munculin angka genap dan bisa aja munculin angka ganjil ya. Intinya salah satu deh di antara ganjil atau genap. Nah, berarti kan nggak bisa terjadi secara bersamaan tuh antara kemunculan genap dan kemunculan ganjil. Nah, makanya karena dia nggak dapat terjadi secara bersamaan, dia dinamakan kejadian saling lepas. Nah, saling lepas karena nggak mungkin terjadi secara bersamaan gitu. Nah, nanti teman-teman bisa pakai rumus ini. PA gabung B sama dengan PA plus PB. Jadi dihitung satu-satu. Pertama, teman-teman bisa nyari peluang munculnya angka genap dulu. Oke. Kemudian nyari peluang munculnya angka ganjil. Nah, habis itu baru udah ditambahin gitu. Nah, setelah ditambahin, nah itu nanti kan dapatnya PA gabung B di mana peluang kemunculan angka genap atau ganjil gitu. Jadi dia semacam gabungan tuh antara peluang muncul genap dan peluang muncul ganjil. Itu ya. Jadi kita pakainya rumus ini. Nah, itu untuk kejadian saling lepas. Nah, untuk yang kedua, nah yang kedua ini kejadian tak saling lepas. Nah, kalau saling lepas, dia kan nggak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, kalau kejadian tak saling lepas, berarti dua kejadian itu dapat terjadi secara bersamaan gitu. Jadi dua kejadian bisa sekaligus terjadi dalam satu waktu. Contohnya apa? Contohnya pada pelemparan sebuah dadu muncul angka ganjil atau prima. Nah, ini kan dapat terjadi secara bersamaan ya. Misalkan nih, kita melempar sebuah dadu, terus dia muncul angka 3. Nah, 3 itu kan dia adalah angka ganjil ya, angka ganjil. Kemudian jika 3 juga angka prima gitu. Nah, karena dia ganjil juga prima, nah dia kan dapat terjadi secara bersamaan tuh. Nah, makanya dia disebut sebagai kejadian tak saling lepas. Oke, karena dapat terjadi secara bersamaan. Gitu. Nah, kalau misalkan apa namanya dia bisa terjadi secara bersamaan, kita nanti pakai rumus yang ini ya. PA gabung B sama dengan PA ditambah PB min PA iris B. Ya. Jadi peluang A dulu, kemudian ditambah peluang B, dikurangin peluang A iris B. Gitu ya. Kak, kenapa rumusnya seperti ini? Karena ini kan kita mencari peluang muncul angka ganjil atau prima. Nah, di sini kan dia pasti dalam sebuah dadu itu kan pasti dia punya irisan tuh antara angka ganjil dan juga prima.
pastikan ada angka yang ganjil aja, ada angka yang prima aja, tapi ada juga angka yang ganjil sekaligus prima. Contohnya apa? Contohnya angka 3, angka 5, itu kan dia ganjil sekaligus prima, gitu ya. Nah, yang ganjil sekaligus prima nanti masuknya ke irisan ini, gitu. Nah, PA iris B itu yang ganjil sekaligus prima. Kalau yang PA ini itu yang ganjil-ganjil aja. Misalkan nih, 1, 3, 5, itu kan ganjil-ganjil aja ya. Terus PB B-nya itu berarti yang genap-genap, yang prima-prima aja. Misalkan 2, kemudian 3, 5, nah itu kan dia prima, gitu. Terus yang PA iris B itu yang ganjil sekaligus prima, ya. Jadi kalau yang tak saling lepas, dia itu bagaikan himpunan yang punya irisan gitu ya. Punya irisan. Ini kan ganjil. Ini ganjil. Kemudian ini prima. Nah, ini irisannya itu yang keduanya gitu. Oke. Dia yang ganjil sekaligus prima. Nah, nanti untuk mencari peluang kemunculan kemunculan angka ganjil atau prima, teman-teman bisa pakai rumus ini. Ya, dia ditambah dulu, kemudian dikurangin irisannya. Gitu, oke? Itu untuk yang tak saling lepas. Kalau muncul angka 2, kejadian tak saling lepas bukan, Kak. Nah, ini tergantung ya, tergantung situasinya seperti apa. Kan dia prima tapi genap. Nah, dia kan prima tapi genap. Nah, berarti masuknya adalah eh, ke PB-nya ya, ke B-nya. B-nya itu kan dia angka-angka yang prima gitu. Jadi maksud kakak yang ganjil prima itu nanti masuknya tuh ke irisannya gitu. Yang peluang A ini kan untuk peluang kemunculan ganjil tuh, kemunculan ganjil. Berarti kamu cari bilangan-bilangan yang ganjil-ganjil aja. Nah, terus yang PB itu kan untuk yang prima aja. Berarti kamu cari tuh yang prima-prima aja gitu. Jadi PA itu dia dia kan ganjil. Ganjil tapi nggak harus prima. Jadi ganjil aja semua. Terus yang PB itu yang prima semua, nggak harus ganjil gitu. Nah, yang PA iris B itu baru deh yang ganjil sekaligus prima. Tuh. Nah, ini kalau angka 2 ini nanti masuknya ke yang PB-nya. Kita masukin ke peluang B-nya. Gitu ya. Belum paham sama peluang. Belum pahamnya di bagian mana nih? Kak, berarti kalau ada prima sama genap, masuknya ke kejadian saling lepas prima sama genap. Prima, genap. Hmm, no, bukan ya. Prima sama genap. Kalau kita berbicara di pelemparan dadu ya teman-teman, itu bisa masuk ke kejadian tak saling lepas. Tak saling lepas ya. Kenapa? Karena kan di pelemparan dadu itu kan bisa aja muncul angka 2 tuh. 2 itu kan dia genap sekaligus prima. Nah, kalau di soal itu mintanya kemunculan angka genap atau prima. Nah, nanti irisannya kan ada tuh, yaitu bilangan 2. Nah, kalau dia punya irisan, berarti masuknya ke kejadian tak saling lepas. Gitu ya. Gitu. Ini yang contoh, ini bukan patokan ya teman-teman. Contoh ini hanyalah salah satu contoh aja gitu. Misalkan soalnya carilah peluang muncul angka ganjil atau prima gitu pada pelemparan sebuah dadu. Ya, ini disclaimer ya, contoh ini hanya contoh ya, bukan aturan yang pakem ya. Jadi misalkan, oh kalau tak saling lepas itu harus ganjil atau prima. Nah itu enggak ya teman-teman, itu enggak. Jadi jangan dijadiin patokan. Yang kamu jadiin patokan itu yang ini. Ini yang deskripsinya. Dua kejadian dapat terjadi secara bersamaan. Nah kalau dapat terjadi secara bersamaan, dia namanya tak saling lepas. Kalau ada kejadian yang dapat terjadi secara bersamaan, namanya tak saling lepas. Oke? Kejadian tak saling lepas itu
itu yang berhubungan ya Kak. Harusnya dia saling berhubungan ya dan punya irisan gitu. Kalau eh, apa namanya yang berhubungan dan yang nggak berhubungan nanti masuk ke yang selanjutnya ya, yang saling bebas dan tak saling bebas. Kalau yang saling lepas dan tak saling lepas itu dia lebih ke ini, lebih ke ada irisannya atau enggak nih, gitu. Ada irisannya atau enggak, terus dia itu dapat terjadi secara barengan atau enggak, gitu ya. Oke. Nah, ini nanti misalkan teman-teman untuk zoomnya itu tiba-tiba ke N sendiri, nanti ini ya, teman-teman bisa langsung join kembali dengan link yang sama gitu ya. Langsung join aja ya ke ini link yang sama. Oke, karena ini zoomnya sepertinya ada sedikit kendala ya. Jadi ini nanti kita harus masuk kembali. Nah, ini ada pertanyaan. Jadi angka prima pasti tak saling lepas. No, ini tergantung soalnya ya. Tergantung situasinya seperti apa gitu. Kakak kan tadi sudah ini ya, sudah disclaimer. Yang teman-teman jadikan patokan itu bukan angka ganjil, angka prima ya, maupun yang contoh-contoh ini. Ini jangan dijadiin patokan. Yang kamu jadiin patokan itu adalah deskripsinya ini loh. Nih, yang ini, dan ini gitu. Nah, gitu ya. Jadi deskripsinya aja yang kamu jadiin patokan. Nah, kalau ada pertanyaan, jadi angka prima pasti saling lepas ya, Kak. Bisa aja dia saling lepas kalau konteksnya beda. Kalau tadi Kakak membahas tentang pelemparan dadu, dia kan masuknya ke tak saling lepas ya. Kalau ada angka ganjil atau prima atau angka genap atau prima gitu, itu masuknya ke tak saling lepas. Nah, itu kalau kasusnya pelemparan dedu. Tapi kalau misalkan kasusnya bukan pelemparan dedu, misalkan kasusnya adalah pelemparan apa namanya? Sebuah koin ya, sebuah koin dan dedu. Koin itu kan dia mata sisinya kan ada angka gambar ya, angka gambar. Kalau dedu kan dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 tuh. Nah, kalau misalkan di sini soalnya adalah tentukan peluang munculnya sisi gambar pada koin atau angka prima pada dedu. Nah, itu kan dua kejadian yang eh sorry teman-teman. Angka gambar pada koin dan juga prima pada dedu. Itu bisa terjadi secara bersamaan. Berarti masuknya ke kejadian tak saling lepas. Berarti tetap ya masuknya ke kejadian tak saling lepas. Nah, kalau kasusnya itu lain apa ya? Kalau contoh yang dia misalkan pakai prima. Prima. Oh, misalkan gini. Tentukan kemunculan angka yang dia itu tidak dapat di eh, dia itu memiliki beberapa faktor selain dirinya sendiri dan juga angka satu atau bilangan prima. Nah, itu kan nggak bisa terjadi secara bersamaan ya, karena prima itu kan dia bilangan yang punya faktor dirinya sendiri dan juga angka satu gitu. Nah, itu nanti masuknya ke kejadian tak saling lepas gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan angka ganjil, angka prima, angka genap itu belum tentu tak saling lepas. Bisa aja dia masuknya ke yang saling lepas. Contohnya tadi, misalkan munculnya angka prima atau angka yang bukan prima. Nah, itu kan dua yang apa nggak dapat terjadi secara bersamaan. Gitu. Contoh lainnya misalkan nih, tentukan peluang hari ini hujan atau
hari ini tidak hujan. Nah, itu kan dua hal yang nggak dapat terjadi secara bersamaan. Makanya dia saling lepaskan gitu. Jadi intinya itu dia kalau nggak dapat terjadi secara bersamaan berarti masuknya ke saling lepas. Oke, seperti itu. Itu teman-teman. Oke. Nah, untuk contoh lainnya nanti teman-teman bisa ini ya, bisa coba cari-cari. Itu banyak sekali ya kalau di kehidupan. Nanti kakak juga coba ini, coba uploadkan beberapa contohnya ya di Google Drive gitu. Kalau dicari di kehidupan sehari-hari itu lumayan banyak kok teman-teman. Jadi misalkan apa namanya, misalkan perempuan berhijab dengan kacamata. Nah, itu kan dua kejadian yang bisa terjadi secara bersamaan. Makanya masuknya ke tak saling lepas karena dia bisa terjadi secara bersamaan. Tapi kalau misalkan kakak mau mencari peluang orang yang berkacamata atau tidak berkacamata. Nah, berkacamata dan tidak berkacamata itu kan dalam satu waktu kan tidak dapat terjadi secara bersamaan. Nah, makanya masuknya ke kejadian saling lepas. Gitu. Biasanya kalau saling lepas itu dia ciri-cirinya ini ya, apa namanya, dua kejadiannya itu dia saling komplement atau saling keterbalikan. Ini misalkan munculnya angka genap atau ganjil. Genap sama ganjil itu kan dia dua hal yang memang terpisah ya atau memang berkebalikan gitu. Terus tadi contohnya misalkan hari ini hujan atau hari ini tidak hujan. Nah, itu kan dua hal yang uh, berkomplement atau keterbalikan gitu. Jadi kalau yang saling lepas itu dia biasanya apa namanya berkebalikan. Oh, masih kurang pahamnya di bagian mana nih? Kak, itu yang irisan isinya total irisan ya, Kak? Total irisan seperti apa nih? Irisan isinya total. Yang irisan ini tuh isinya angka ganjil yang juga prima gitu. Ini kan dia bagikan ada dua himpunan ya, ada dua himpunan. Yang himpunan G ini himpunan bilangan-bilangan ganjil. Terus yang P itu himpunan bilangan-bilangan prima. Nah, yang irisannya ini itu bilangan yang ganjil sekaligus prima gitu. Ya, jadi isinya ya angka-angka yang ganjil sekaligus prima. Oke. Oke, kita ini ya coba lanjut nih ke kejadian saling bebas dan tak saling bebas. Nah, nomor tiga ada kejadian saling bebas. Kejadian saling bebas itu kejadian yang tidak dapat mempengaruhi satu sama lain. Nah, tidak dapat mempengaruhi satu sama lain. Contohnya apa? Contohnya pengambilan bola dengan pembelian. Oke. Betul, heeh, yang saling berlawanan kayak siswa lulus dan siswa tidak lulus, gitu ya. Nah, ini tadi yang kejadian saling bebas. Nah, contohnya pengambilan bola dengan pengembalian. Kenapa, Kak, dia namanya kejadian saling bebas? Nah, karena misalkan kita punya satu wadah ya, isinya tuh tiga bola. Awalnya tiga bola, terus kita kan ambil satu ya, ambil satu. Oke, diambil satu. Kalau diambil satu, harusnya kan di sini sisa dua, ya. Sisa dua. Harusnya kan sisa dua. Kalau kita ambil lagi, berarti kan dia nanti peluangnya akan apa namanya saling mempengaruhi kan. Tapi kalau misalkan dengan pengembalian, berarti kan yang satu ini yang kita ambil, kita kan masukin lagi. Kita masukin lagi, sehingga kan totalnya tetap tiga. Total di dalamnya ini loh kan dia tetap tiga tuh. Nah,
Karena yang apa namanya yang kita ambil tetap tiga, berarti kan semestanya akan selalu tiga. Nah, karena dia semestanya selalu tiga, sehingga pengambilan keberapapun itu tidak akan mempengaruhi satu sama lain. Jadi pengambilan pertama, kedua, ketiga itu akan nggak mempengaruhi satu sama lain. Gitu. Oke, ini pengambilan bulat dengan pengembalian. Contoh lainnya gimana? Contoh lainnya misalkan peluang em, misalkan yang pertama itu kejadian siswa lulus di sebuah kelas ya, lulus ujian. Ini untuk terakhir kan kita sampai di kejadian saling bebas ya. Nah, contohnya tadi kan yang real ini ya real case-nya ya di kehidupan nyata. Kalau kejadian saling bebas itu misalkan yang pertama ada kejadian cuaca cerah. Kemudian yang kedua kejadian lulusnya siswa-siswi di kelas X misalkan. Nah, itu kan dua kejadian yang saling tidak dapat mempengaruhi nih. Jadi misalkan nih cuaca cerah. Nah, cuaca cerah kan belum tentu kamu lulus ujian ya. Bisa jadi kan kalau misalkan nggak belajar nih, kalau misalkan nggak belajar kan nggak akan lulus gitu ya. Atau misalkan nilainya kurang dari KKM, nah itu kan tidak akan lulus gitu. Nah, dua kejadian itu tidak dapat mempengaruhi satu sama lain gitu. Makanya dinamakan kejadian saling bebas gitu ya. Nah, ini ada yang mau ini nggak nih? Ada yang mau menyebutkan contoh lain nggak di kolom chat nih? Misalkan kejadian apa dengan kejadian apa yang dia itu nggak dapat mempengaruhi satu sama lain gitu. Ini boleh ya disebutkan di kolom chat, kakak sambil ini menjelaskan rumusnya. Nah, ini rumusnya nanti kita pakainya PA iris B. PA iris B sama dengan PA kali PB ya teman-teman. PA kali PB. Nah, terus misalkan nih ada yang bertanya, Kak, kenapa kita pakainya irisan dan perkalian? Nah, karena kan dia tidak dapat mempengaruhi satu sama lain ya teman-teman. Itu kan masuknya ke kejadian saling bebas. Kalau saling bebas, kita pakainya perkalian nih. Nah, kalau saling lepas, kita pakainya penjumlahan. Kenapa? Nah, karena di sini nanti kan kejadiannya dua kejadian yang berbeda tuh. Baik dia mempengaruhi maupun tidak mempengaruhi. Misalkan tadi cuaca cerah dan siswa lulus ujian. Nah, itu kan dua kejadian yang berbeda. Nah, nanti untuk menyatukannya, biasanya kan kita pakai eh, konjungsi dan ya. Nah, dan itu dalam matematika bisa diganti dengan perkalian gitu. Kalau atau biasanya pakai penjumlahan. Oke? Sabar ya teman-teman. Habis ini akan masuk ke contoh soal kok. Tapi supaya kita maksudnya punya ini loh, punya gambaran dulu. Jadi kita bahas dulu materinya gitu. Oke? Contoh boleh. Oh, yang ini tergantung ininya, tergantung soalnya, ya. Tergantung soalnya dong nanti, gitu. Tergantung kondisinya. Oke, kalau misalkan em, terambilnya bulan, misalkan ini kan bulannya merah, kuning, hijau ya, merah, kuning, hijau. Terus kamu mau nentuin eh, terambilnya boleh apa ya namanya, boleh merah ya. Terambilnya boleh merah dalam dua pengambilan. Ambilnya bola merah. Berarti kan pengambilan yang pertama kan 1/3 tuh peluangnya. Nah, terus pengambilan kedua berapa, Kak? Pengambilan kedua kan juga 1/3. Sorry, ini kalau cuma 3 doang tuh ini sebetulnya agak ini ya teman-teman agak apa ya namanya agak kurang ya kalau contohnya cuma 3 doang. Misalkan ini 5 deh. Nah, 5. 5. Misalkan yang pertama itu
pengambilan bola ya. Dia nggak usah pakai warna dulu deh. Pengambilan bola. Misalkan pengambilan bola, peluang pengambilan bola dari wadah ini kan ada 5 bola. Berarti kan dia 1/5. Nah, kalau dia kejadian saling bebas, bolanya yang terambil kan dikembaliin lagi. Otomatis kan semestanya masih 5 tuh. Nah, berarti nanti pengambilan yang kedua, peluangnya juga 1/5 gitu. Nah, tapi kalau misalkan dia tanpa pengembalian, berarti kan semestanya yang selanjutnya kan jadi 4. Nah, berarti kalau dia tanpa pengembalian, 1/5 dikali 1/4. Nah, yang ini nanti jadi 4. Kalau tanpa pengembalian, gitu. Oke, karena dia semestanya kan berubah. Nah, kalau semestanya berubah, nanti dia masuknya ke kejadian tak saling bebas. Tak saling bebas itu yang dia mempengaruhi. Oke? Kejadian saling bebas dijumlah atau dikali sesuai soal. Betul. Eh, ini untuk di pertemuan kali ini kita membahasnya yang lebih ringan dulu ya teman-teman, yang lebih ringan. Kita membahasnya tentang bola contohnya, terus misalkan tadi dadu, kemudian koin gitu ya. Kalau kartu remi kan dia agak kompleks ya, dia banyak tuh macam-macamnya. Jadi kita tidak membahas dulu di malam hari ini, karena nanti takutnya teman-teman malah makin bingung ya. Nah, dia kan kompleks tuh banyak jenisnya. Tuh, oke. Nah, untuk yang terakhir ini ada kejadian tak saling lepas. Nah, kejadian tak saling lepas itu dia dapat mempengaruhi satu sama lain. Contohnya pengambilan bola tanpa pengembalian. Ini rumusnya PA iris B sama dengan PA dikali PB terhadap A. Nah, maksudnya gimana? Yang peluang A, ini kan yang ini ya, yang semestanya itu masih 5. Berarti kan dia 1/5. Oke, 1/5. Nah, kalau yang kedua ini kan PB terhadap A. Berarti apa? Berarti peluang pengambilan satu bola lagi ketika bola pertama tuh udah terambil gitu. A-nya ini itu kan kejadian pertama tadi ya. Gitu. Jadi peluang pengambilan bola kedua ketika bola pertama udah terambil. Berarti kan dia peluangnya jadi 1/4. Karena bola yang di dalam kan tinggal 4 tuh. Gitu. Ya, kalau yang ini kan 1/5 kali 1/5. Kalau yang ini 1/5 kali 1/4. Dia tak saling bebas. Karena ada pengaruh dari pengambilan sebelumnya. Gitu ya, itu intinya. Ini kita agak percepat ya, supaya bisa membahas contoh soal lebih banyak. Nah, selanjutnya ada permutasi dan kombinasi. Nah, ini kakak bahas kilas karena untuk di materi peluang itu biasanya teman-teman kita tetap memerlukan yang namanya permutasi dan kombinasi. Nah, bedanya apa? Kalau permutasi itu susunan objek yang memperhatikan urutan ya, memperhatikan urutan. Kalau kombinasi, susunan objek yang tidak memperhatikan urutan. Nah, ini rumusnya, teman-teman perhatikan. Setelah ini kakak kasih contoh. Nah, contohnya misalkan ya, misalkan dalam sebuah kelas. Dalam sebuah kelas, itu akan dipilih 3 orang siswa. Nah, misalkan di sini masing-masing tuh dipilih 3 orang siswa, 3 orang siswa. Nah, yang di sini 3 orang siswanya itu dia akan misalkan dari 30 ya, 30 diambil 3. Dari 30 siswa diambil 3 orang siswa. Ini dari 30 diambil 3. Nah, bedanya apa? Kalau permutasi, dia kan memperhatikan urutan. Nah, dari 3 orang siswa ini, dia itu akan dipilih misalkan 1 orang sebagai ketua, 1 orang sebagai sekretaris, dan 1 orang sebagai bendahara. Nah, itu kan udah pakem ya, apa namanya, 3 posisi itu.
Jadi kalau misalkan dia udah dipilih jadi ketua, otomatis kan dia nggak bisa tuh sebagai sekretaris atau bendahara, kecuali memang peraturan dari sekolahnya itu boleh. Nah, tapi di sini kita asumsikan kalau satu orang itu hanya bisa menjabat sebagai satu posisi aja, gitu ya. Nah, itu nanti masuknya ke permutasi. Karena dia udah ada perinciannya jelas ya. Jobnya apa aja. Terus satu orang itu hanya bisa menempati satu posisi. Gitu. Jadi kita masuknya ke permutasi. Karena dia susunannya memperhatikan urutan atau ketentuan. Oke. Kalau kombinasi, contohnya 30 orang siswa dipilih 3. Jadi dari 30 dipilih 3. Nah, 3 orang ini, dia akan diposisikan sebagai pengurus kelas. Sebagai pengurus kelas, tapi dia belum ada ininya, belum ada, dia itu nggak ada ketentuan posisinya. Jadi, apa namanya, jabatannya itu hanya pengurus kelas aja. Hanya pengurus kelas aja. Nah, itu kita masuknya nanti ke kombi nasi ya teman-teman, ke kombi nasi gitu. Oke, jadi nanti masuknya ke kombinasi. Kalau dia nggak ada spesifikasi apakah apa namanya, apakah dia itu sebagai sekretaris, eh, ketua, bendere atau sebagai apa, ya itu nanti masuknya ke kombinasi. Oke, satunya. No, itu bukan satu ya. Ini faktorial. Jadi faktorial itu dia perkalian mundur ya, perkalian mundur. Jadi misalkan kamu punya 3 faktorial. Nah, 3 faktorial itu adalah 3, kemudian dikali 2 kali 1. Nah, dia perkalian mundur sampai 1 ya. Jadi misalkan nanti ada 100 faktorial, nah nanti berarti ya 100 kali 99 kali 98 kali 97 sampai kali 1. Nah, terus misalkan ada pertanyaan, Kak, nanti kalau gitu, misalkan kita nemu bilangan yang gede, itu apakah harus mengalihkan sampai 1? Nah, nanti jawabannya tidak ya teman-teman, tidak harus. Karena nanti akan ada triknya supaya teman-teman itu nggak harus melulu mengalihkan sampai 1 gitu. Jadi intinya kalau pengetahuan secara umum, faktorial itu ya seperti ini ya contohnya. Perkalian, perkalian mundur mentok ke angka 1 gitu ya. Seperti itu. Oke. Nah, terus ini apakah N apa? Terus K apa? Nah, N, N itu adalah keseluruhan objek ya teman-teman. Terus K adalah objek yang dipilih gitu. Adalah objek yang dipilih gitu ya. Jadi misalkan dari 3 ini, dari 3 orang siswa ini, misalkan satu orang dipilih jadi ketua, berarti kan nanti permutasi 3 diambil 1. Ini untuk yang ketua, terus nanti sekretaris permutasi 2 diambil 1 ya gitu. Karena kan dia semestanya udah berkurang tuh gitu. Ini untuk ketua, terus kalau sekretaris berarti kan nanti permutasi 2 diambil 1. Terus kalau untuk bendera berarti permutasi 1 diambil 1. Oke? Nah, ini kalau permutasi. Ya, jadi semestanya selalu berubah, kan? Semestanya tuh yang N ini loh. Nah, N ini. N ini kan yang A-nya 3. Terus karena dia udah ada satu yang kepilih jadi ketua. Jadi kalau untuk pemilihan sekretaris berarti kan dia tinggal 2 orang tuh. Jadi N-nya berubah menjadi 2. Terus kalau untuk yang bendera kan N-nya berubah menjadi 1 orang. Gitu ya. Ini kalau untuk permutasi. Kalau untuk kombinasi, dia kan nggak ada rincian. 3 orang ini mau dipilih jadi apa aja sih?
gitu. Berarti kan nanti kalau ada 3 orang, ya, tiga-tiganya itu mau dijadiin pengurus kelas, berarti kan kombinasi 3 diambil 3, gitu. Kombinasi 3 diambil 3. Atau misalkan, Kak, ternyata di soal itu semestanya itu dia pakainya adalah ini langsung dari sininya, langsung dari jumlah siswanya. Ya berarti nanti kombinasi 30 diambil 3. Gitu ya teman-teman. 30 diambil 3. Oke. Seperti itu. Semesta itu yang menjadi ini loh, yang menjadi objek pembicaraan gitu ya. Kak itu yang dikurang. Kak itu yang dikurangin. Kak itu yang diambil ya, yang diambil. Jadi misalkan dari 3 orang siswa, satunya mau dipilih jadi ketua. Nah, berarti kan semestanya kan 3 awalnya. Terus K-nya 1. Kak, kenapa K-nya 1? Ya karena yang dipilih menjadi ketua hanya 1 orang. Gitu. Nah, yang permutasi berarti harus dihitung satu-satu ya, Kak. Nah, untuk permutasi teman-teman, itu nggak selalu harus satu-satu ya. Jadi tergantung dari soalnya ya. Kembali lagi tergantung dari soalnya. Gitu. Nah, untuk permutasi sama kombinasi, di PM teman-teman udah dapat belum nih? Karena setahu kakak di ini ya, di eh, penalaran matematika itu harusnya ada permutasi kombinasi yang lebih lengkapnya. Tapi kalau di BK kan kita nggak ada bab khusus. Jadi kakak masukin dikit ya ke sini gitu. Yang C30 sama 3, kombinasi 30 diambil 3. Jadi dari 30 orang siswa, mau dipilih 3 orang gitu. Oke, jadi 30 diambil 3. Itu. Oh, sudah ya, di PM udah dapet nih. Oke, sip. Nah, itu teman-teman bisa ini ya, bisa coba pelajarin juga dari materi yang disampaikan di PM tentang permutasi kombinasi gitu. Ya, nanti lebih lengkapnya itu mungkin di PM ya teman-teman, karena ada satu bab khusus kalau nggak salah. Nah, kalau di PK kan kita nggak ada bab khusus, jadi kakak masukinnya ke peluang. Karena di soal-soal peluang itu kebanyakan memang masih pakai permutasi kombinasi gitu. Terutama kombinasi itu sangat sering dipakai ya di peluang. Dihitung satu-satu. Contohnya yang tadi ya pemilihan, misalkan 3 orang mau dipilih jadi ketua, sekretaris bendera. Terus misalkan nih pemilihan tim voli, misalkan ada 5 orang, kemudian laki-lakinya 2, perempuannya 1. Nah, itu nanti mau dipilih berapa orang buat tim voli. Nah, itu ini ya, apa namanya? Bisa tuh dihitung satu-satu pakai permutasi. Ya, sebetulnya balik lagi ke kondisi soalnya ya, atau kejadian di soalnya itu kayak apa gitu. Oke, Latsol ya. Latsol. Kita bahasnya dikit-dikit aja. Nanti teman-teman bisa ini kok, bisa lebih, ini ya, lebih explore lagi untuk apa namanya, permutasi kombinasi. Jadi bisa pelajarin juga yang di PM gitu. Karena sebetulnya kalau permutasi itu kan dia banyak ya pembahasannya. Ada jenis-jenisnya juga teman-teman. Jadi ada permutasi siklis, permutasi apalagi ya ada beberapa jenis gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa coba pelajarin yang di PM. Oke? Nah, ini langsung aja contoh soal nomor 1. Nah, peluang Ani dan Budi berturut-turut diterima di salah satu perguruan tinggi negeri adalah 0,90 dan 0,80. Nah,
peluang kejadian keduanya tidak diterima adalah berapa? Nah, ini berarti kita pakainya peluang yang komplement ya. Peluang kejadian keduanya tidak diterima. Nah, berarti gimana? Berarti dia kan saling bebas ya. Peluangnya Ani sendiri, peluangnya Budi sendiri. Makanya nanti kita pakai perkalian. Nah, pertama kita hitung peluangnya Ani dulu. Peluang tidak diterima. Nah, peluang tidak diterima berarti kan satu dikurangin peluang diterima. Nah, peluang Ani diterima ini kan adalah 0,90. Berarti 1 min 0,90 yaitu 0,10. Nah, 0,10 teman-teman bisa menuliskan dengan bentuk pecahan. Nah, nanti akan menjadi 10/100. Nah, Kak, kenapa 0,10 itu kita bisa menuliskan menjadi 10/100? Nah, teman-teman lihat nih, di sini angka di belakang koma, ya. Angka di belakang koma ini kan dia ada dua angka ya, yaitu 1 dan 0. Nah, kalau angka di belakang komanya ada 2, berarti per 100. Kalau angka di belakang komanya ada 3, per 1000. Ya, begitu juga seterusnya. Misalkan kakak punya 0,0005. Nah, ini kan angka di belakang koma ada 3 ya. Berarti gimana? Berarti ya, kita tuliskan menjadi 5/1000. Tuh ya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Gitu, 5/1000. Oke. Polling. Pollingnya belum bisa ya teman-teman. Pollingnya belum bisa. Em, oh, mau yang kayak minggu kemarin. Nah, berarti nanti ini aja. Kakak ilangin dulu. Untuk yang soal selanjutnya kakak ilangin dulu jawabannya. Terus teman-teman jawab di kolom chat ya. Gitu. Karena aku pollingnya belum bisa nih. Satu itu rumusnya ya. Kenapa dikali? Nah, karena dia saling bebas. Ya, saling bebas. Peluangnya Ani sama peluangnya siapa tadi? Budi ya. Nah, peluangnya Ani sama peluangnya Budi itu kan dia beda ya. Kan dia dua orang yang beda. Jadi dia otomatis yang saling bebas. Saling bebas, nggak saling mempengaruhi. Gitu, nggak saling mempengaruhi. Kenapa? Kalau si Ani lulus, si Budi kan belum tentu lulus. Kalau si Budi lulus, si Ani juga belum tentu lulus gitu. Makanya dia dua orang dia kan dua orang nih, dua orang yang beda. Jadi kejadiannya itu saling bebas, nggak saling mempengaruhi. Oke? Nah, kita pakainya yang rumus saling bebas. Kalau 0,2 jadi 2/10. Kalau 0,2 jadi 2/10. Oh, boleh. Boleh 2/10 atau 20/100 ya, teman-teman. Gitu. Jadi ini ada dua ini ya, dua cara nanti ya, teman-teman. Bisa, bisa. Nah, nanti kita bahas. Bentar ini. Oke, nah ini ada yang masih pada bingung ya. Kenapa Kak ini dapatnya ini dapatnya ini. Nah, kita bahas satu satu. Teman-teman coba perhatikan dulu, oke? Nah, ini tadi kan peluang Ani tidak diterima. Itu kan berarti satu dikurangin peluang Ani diterima. Nah, peluang Ani diterima itu kan 90. Sehingga peluang Ani tidak diterima 1 min 0,90. Nah, 1 min 0,90 berapa? 0,10, teman-teman. 0,10 ini teman-teman bisa tuliskan menjadi 10/100. Atau, Kak, aku mau nulisin pakai 1/10, apakah boleh, Kak? Boleh. Ya, tapi nanti syaratnya tetap disesuaikan dengan opsi soalnya. Oke?
Nah, boleh kalau mau menuliskan seperti itu. Nah, di sini kakak pakainya 10/100 ya, teman-teman. 10/100. Oke? Nah, itu untuk Ani. Kalau untuk Budi gimana? Peluang Budi tidak diterima berarti kan 1 dikurangin peluang Budi diterima yaitu 80. 1 min 0,80 dapatnya 0,20. Nah, berarti kan 0,20 bisa kakak ubah menjadi 20/100. Nah, 20/100. Ini punya Ani, ini punya Budi. Nah, karena dia ditanyakan peluang kejadian keduanya tidak diterima, berarti kan kita pakainya ya rumus saling bebas ya. Peluang A dikali peluang B. Berarti peluangnya Ani dikali peluangnya Budi. Ya. Kak, ini kenapa bisa jadi 1/50? Karena kita coret-coret ya. Pertama, kamu bisa coret ini dengan ini. Nih, sama ini kan dicoret. Oke. Terus 2 sama 10-nya dicoret. Bawahnya kan tinggal 5 tuh. 5 ya. 5. Terus ini 10 sama 0 yang atas sama yang bawah dicoret. Nah, ini kan berarti kan tinggal 1/10. 1/10 dikali 1/5. Ini 1 ya. 1/10 kali 1/5 adalah 1/50. 1/50. Jadi kalau perkalian pecahan, itu pembilang kali pembilang, ya. Kemudian penyebut kali penyebut. Gitu. Terus misalkan tadi ada, Kak, aku tadi tuh pakainya 1/10 sama 1/20. Nah, itu gimana, Kak? 1/10 dikali, sorry, 1/10 sama 2/10. Nah, 1/10 dikali 2/10. Nah, ini kan dapatnya 2/100 ya, teman-teman. 2/100 itu kan sama aja dapatnya adalah 1/50. Kita sederhanain lagi. Ya. Jadi sebetulnya nanti hasilnya kan akan sama saja. Kan sama saja. Jadi nggak masalah teman-teman menulisnya. Kak, aku mau pakai yang 10/100. Atau aku mau pakai yang 1/10. Nah, itu nggak masalah ya. Karena jawabannya akan sama saja. 1 dikurang 0,90 ya teman-teman. Oh, 1 min 0,90. Kalau misalkan teman-teman bingung, kamu bisa pakai ini kok, pengurangan biasa aja. 1 itu kan bagaikan 1,00. Nah, terus kamu kurangin sama 0,90. Oke, 0,90 gitu. Jadi pakai pengurangan biasa tuh nggak masalah. Nih, kalau nggak hafal ya caranya. Nah, kamu kurangin biasa. Pengurangan biasa teman-teman udah bisa dong yang ini yang ada minjem-minjem dari depannya. Nah, itu kan udah sering teman-teman gunakan ya pastinya ya gitu. Ini pengurangan biasa aja kok. Gitu ya. Nah, ini dapatnya 0,10. Oke? Saling bebas ya, makanya dikali. Cara hitung seperti biasa aja ya. Seperti teman-teman apa pengurangan biasa. Cuman kamu tinggal ngasih komanya gitu. Cara cepat pengurangan koma, nggak ada cara cepat ya, karena pengurangannya itu sama aja kayak pengurangan pada umumnya, teman-teman. Gitu. Jadi kamu tinggal apa namanya, kurangkan sesuai posisinya. Kurangkan ini loh sesuai posisinya. 0 - 0 kan 0. 0 - 9 kan nggak bisa. Oke, pinjem depannya. Pinjem. Ini kan berarti jadi 10 ya. Ini 10. Nih, yang ini kan jadi 10.
Yang ini kan berarti nol ya, karena udah dipinjam satu tuh sama si ini. 10 - 9, satu. Nah, komanya tetap di sini. 0 - 0, 0. Gitu. 0,10. Emang kan? Jadi kayak ini loh. Kayak pengurangan biasa. Kayak kamu kalau ngurangin biasa itu kan ada minjem-minjem tuh dari depannya. Gitu ya. Oke. Ini kalau soalnya pakai atau bukan dan ditambah ya, Kak. Nah, untuk apa namanya konjungsi dan konjungsi atau ya itu biasanya bisa menentukan apakah dia pakai perkalian atau penjumlahan. Tapi kadang ada juga yang di soalnya itu pakai dan, misalkan pakai dan. Tapi ternyata kita butuhnya itu menghitung pakai atau ya, atau pakai ini, pakai penjumlahan itu ada. Tapi seringnya kalau dan ya, kalau dan, sorry, kalau dan, dia berarti nanti ini pakainya perkalian gitu. Kalau dan pakainya perkalian, kalau atau pakainya penjumlahan gitu. Gitu. Tapi bukan berarti kalau ada dan, oh kalau ada setiap ada dan, setiap ada atau, setiap ada dan pasti pakai perkalian, setiap ada atau pasti pakai penjumlahan. Nah, itu bukan begitu ya teman-teman. Jadi disesuaikan juga dengan konteksnya. Nah, ini kan peluang si Ani dan peluang si Budi tidak diterima ya. Peluang keduanya itu kan berarti Ani dan Budi ya teman-teman. Ani dan Budi. Dia juga dia kan saling bebas tuh, saling bebas dua orang yang beda. Berarti pakainya perkalian, masuknya saling bebas gitu. Ya, jadi memang agak tricky nih ya tentang penggunaan kali atau tambahnya gitu. Tapi nanti insya Allah kalau teman-teman sering berlatih soal, tuh biasanya ini kok, biasanya akan apa ya, akan mudah menangkap konteksnya. Oh ini saling lepas, oh ini saling bebas gitu. Nggak apa-apa, pelan-pelan aja teman-teman. Sambil ini, sambil sering latihan soal aja. Berarti satunya dijadiin 1,00. Betul sekali. Satu itu, dia, kamu tulis aja 1,00 gitu. Dia nggak masalah kok, nggak akan merubah nilai. Ya, biar nggak bingung kamunya. Nah, ini ada yang nyaranin ubah kepecahan. Boleh diubah kepecahan biar nggak bingung. Ya, ini juga boleh. Mm-mm, jadi dan atau itu tricky ya teman-teman. Jadi kakak nggak bisa bilang apakah dia hanya berlaku di peluang atau di semua materi. Nggak ini ya, nggak ada pakemnya ya, nggak ada pakemnya. Tapi kebanyakan kalau dan, misalkan apa namanya peluang pertama dan peluang kedua berapa? Nah, itu biasanya pakai kali. Tapi teman-teman harus tetap memperhatikan ini ya konteks soalnya ya, apakah dia itu saling bebas atau saling lepas ya, gitu. Jadi sebetulnya itu nggak pakem, cuman bisa teman-teman jadiin tanda atau ini tanda atau ciri-ciri gitu ya. Perkalian biasanya ada kata dari. Ini nggak pakem juga ya teman-teman. Jadi teman-teman nggak bisa berpatokan dari konjungsi saja. Dilihat juga konteks soalnya, kejadiannya itu kayak apa gitu ya. Oke. Nah, karena tadi banyak yang request untuk apa namanya adain yang apa jawabannya ditutup dulu. Boleh, ini kakak stop share dulu ya. Kakak stop share dulu. Ini kakak hapus dulu. Nanti kakak ini lagi. Kakak share screen lagi. Ntar ya teman-teman. Ini dia push dulu.
Untuk pollingnya kan belum bisa ya. Belum bisa. Jadi nanti apa namanya? Teman-teman langsung tulisin aja di kolom chat. Oke? Ini kakak share screen lagi. Oke. Nih ya. Udah muncul belum nih? Nah, ini soal nomor 2. Ini teman-teman boleh sambil hitung. Ya, sambil hitung. Nah, ini kan apa namanya? Nanti sepertinya Zoom kita kan akan ini ya akan ke logout lagi nih 2 menit lagi. Jadi nanti kalau ke logout berarti ini ya untuk waktu pengerjaan nomor 2 udah selesai. Terus nanti ketika kita masuk ke Zoom kita langsung ini ya teman-teman bisa menuliskan jawaban di kolom chat dan kita bahas pembahasannya gitu. Oke? Nah, ini Rama melakukan percobaan dengan melempar sebuah koin seimbang sebanyak 6 kali dan mencatat setiap hasilnya. Peluang yang mungkin muncul dari 1 kali pelemparan itu adalah angka atau gambar. Nah, berapakah peluang bahwa tepat 4 kali muncul sisi angka dari 6 kali pelemparan? Nah, ini nanti sebetulnya ada 2 alternatif pengerjaan. Namun, yang efektif dipakai itu satu ya teman-teman. Nanti kakak jelaskan pakai cara yang efektif aja. Tapi kakak juga akan jelaskan apa sekilas tentang cara satunya ya. Biar teman-teman ada bayangan juga. Ini silakan dihitung dulu, oke? Oke. Nah, ini malah udah ada yang ini, udah ada yang coba jawab nih. Boleh kalau misalkan mau coba jawab sekarang ya teman-teman. Yang lain mau ngitung dulu juga, it's okay. Nanti kita ini, setelah ini kan sepertinya akan ke logout lagi. Nanti teman-teman ini ya masuk lagi ya. Masuk lagi ke link Zoom yang sama gitu. Sorry ya teman-teman untuk Zoom di malam hari ini agak sedikit terganggu ya. Zoomnya agak sedikit eh, apa namanya error gitu. Error jadi dia ini back to basic ya nggak premium. Jadi ini nanti kita apa namanya masuk ke link yang sama aja, oke? C 15/64. 15/64 apa nih? Oh, C juga ya. Nah, nanti kita bahas nih